Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan seperti yang sudah kami janjikan tadi, kami sudah terhubung saat ini dengan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Anies. Baik, Pak Anies bisa mendengar suara saya? Halo. Baik, halo. Suaranya baru terdengar Pak, sepertinya tadi masih ada kendala komunikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Produktif. Amin. Pak Anies, hari ini PSBB transisi mulai diberlakukan, mulai diterapkan. Kita tahu bahwa PSBB ini sepertinya memang agak lebih lentur daripada PSBB sebelumnya. Dan kita tahu juga bahwa tempat ibadah sudah mulai dibuka, artinya masyarakat juga sudah mulai keluar dari rumah untuk melaksanakan ibadah bersama. Evaluasinya Pak, dari PSBB transisi di hari pertama ini, kalau melihat kepatuhan masyarakat ataupun juga kepatuhan sektor-sektor lainnya untuk memberlakukan protokol kesehatan, Pak Anies. Ya, jadi pertama saya perlu garis bawahi bahwa masa transisi ini adalah memang masa edukasi, masa pembentukan kebiasaan. Jadi ini adalah masa pembiasaan. Kita semua memiliki pengalaman berada di rumah untuk periode lebih dari 13 minggu. Lalu pengalaman interaksi kita, pengalaman kegiatan kita adalah pengalaman masa pra-pandemi. Kalau kita ketemu orang bersalaman, kalau akrab bahkan sampai berpelukan, itu semua adalah kebiasaan-kebiasaan ketika kita berinteraksi. Begitu juga ketika kita berada di tempat umum. Kalau antri, maka kita antrinya dekat, karena kalau tidak antrinya berjarak, nanti ada yang menyelip. Kemudian juga kalau kita di tempat-tempat umum penuh berdesakan, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki masa pra-pandemi. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, yang kita tahu penularannya lewat kontak, untuk mencegah penularan, maka mencegah adanya kontak. Itu sudah dilakukan selama 13 minggu lebih. Nah, sekarang kita mulai masuk di fase di mana kegiatan mulai ada, mulai kegiatan agama, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi. Tapi di sisi lain, kita ingin mengendalikan agar potensi atau risiko penularan diturunkan sekecil mungkin. Nah, inilah kemudian mengapa kita di Jakarta menetapkan ini sebagai masa transisi, karena tujuannya adalah memang mendidik, membiasakan sesuai dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Hari ini hari pertama, dan hari pertama ini baru kegiatan ibadah yang diizinkan, juga kegiatan di ruang terbuka seperti olahraga. Tapi kegiatan-kegiatan lain belum dimulai. Jadi sesungguhnya masih terlalu awal untuk menyimpulkan apapun. Baik. Di hari ini yang banyak kegiatan tentu Jumatan. Ya, nah, ya. Di Jumatan itu masih ada yang belum terbiasa. Dan ini memang sesuatu yang baru. Jadi saya setuju sekali yang disampaikan oleh Mas Imam Prasojo tadi, bahwa perlu ada champion-champion. Dan saya senang sekali ketika mendengar begitu banyak pengurus masjid yang sejak beberapa hari yang lalu, bahkan ada yang sudah beberapa minggu, itu bermusyawarah mengatur bagaimana caranya bila nanti masjid dibuka lagi, tapi tidak menjadi pusat penularan. Nah, ini solusinya memang solusi praktisnya di tiap-tiap tempat. Prinsip-prinsipnya saja yang kita berikan. Nomor satu prinsipnya, ini selama masa transisi, nomor satu adalah yang bepergian hanya yang sehat. Jika merasa tidak sehat, di rumah. Yang kedua, selalu gunakan masker dalam kegiatan apapun. Di luar rumah pakai masker. Yang ketiga, selalu jaga jarak aman. Itu harus dipegang. Yang keempat, kapasitasnya selalu di bawah 50%. Apapun itu. Jadi, kapasitas ruangan, kapasitas kantor, kapasitas kendaraan, dan lain-lain. Nah, tapi tiap-tiap tempat pasti membuat aplikasinya sesuai dengan kondisinya. Begitu juga dengan di masjid. Kalau di masjid tadi ada tambahan, bukan hanya itu, tapi juga membawa tas sendiri untuk alas kakinya, sepatu, sandal dibawa masuk. Tidak boleh ada karpet. Nah, yang
untuk apa dibawa sendiri sandalnya? Karena tempat meletakkan sandal biasanya tempat berdesak-desakan. Nah, tapi ini juga proses yang harus dilatih. Tidak otomatis. Di hari pertama tadi di tempat saya Jumatan juga, itu ada yang sudah membawa tas, ada yang belum. Lalu diberikan tasnya, diberikan mereka untuk memasukkan. Tapi ini proses pembiasaan. Baik. Kampanyenya harus masif dan figur-figur lokal di tiap-tiap komunitas, mereka yang proaktif itu yang akan sangat membantu percepatan pembelajaran ini. Baik, masa transisi merupakan masa sosialisasi, Prof. Wiku, yang dilakukan oleh Jakarta Pola ini untuk menjembatani masyarakat agar lebih tahu apa yang berbeda, apa yang harus dilakukan, kebiasaan-kebiasaan baru tersebut, kemudian saat nanti sudah diperlakukan hidup yang produktif dan juga aman. Apakah pola-pola ini kemudian juga bisa diterapkan atau setidaknya menjadi contoh di daerah lain? Prof. Wiku mungkin bisa memberikan tanggapan. Ya, jadi sebenarnya contoh itu bisa dilihat dari berbagai daerah, kan di media banyak ya. Contoh tadi di Sumatera Barat melakukannya pola seperti itu, di DKI melakukannya bentuknya agak lain. Jadi masyarakat bisa melihat bahwa sekarang ini eranya adaptasi. Jadi harusnya dilihat sebagai sesuatu yang positif. Kita bisa aktivitas dengan adaptasi baru dan ternyata kita saling diingatkan. Jadi dengan cara seperti itu lama-lama menjadi kebiasaan. Makanya dinamakan kebiasaan baru. Karena kita melakukan aktivitasnya dengan cara baru. Baik, Pak Anies, rasanya memang selain menjalankan fungsi pengawasan, ini memberikan sosialisasi masyarakat, ini juga merupakan tugas tersendiri, Pak. Karena kalau sempat yang kami dapatkan kabarnya hari ini adalah banyak sekali pedagang di pasar kemudian yang buka kembali di Tanah Abang, ini karena tidak mendapatkan informasi yang jelas, dipikir karena PSBB transisi ini artinya boleh buka, padahal baru tanggal 15 buka. Nah, rasanya komunikasi-komunikasi efektif nanti akan dilakukan seperti apa, Pak? Sehingga seluruh masyarakat ini bukan hanya teredukasi masalah kebiasaan baru yang harus dilakukan, tapi juga mengerti bagaimana planning-planning yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi mungkin bisa dibahas dan juga dijawab sesaat lagi. Pak Anies, kita akan jeda sejenak. Apakah Bank Indonesia Malam akan segera kembali?